Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazum Reka Hofiki dengan NIM 122230154 kelas B Simulasi Sistem Industri. Yang berhormat Bapak Raden dan juga yang saya hormati asisten dosen ada Bang Dinal, ada Bang Irul. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana saya running menggunakan software ProModel pada studi kasus yang pertama, di mana studi kasus yang pertama itu fokus pada plastiknya. Nah, di sini di PT Nusantara itu sendiri ada dua entitas ya, ada plastik dan juga ada yang besi. Fokus pada studi kasus pertama yaitu proses pembuatan dari plastik guna untuk cover dari binder yang dibuat. Langsung saja untuk dari plastiknya atau menggunakan studi kasus yang pertama. Jadi di sini untuk promodalnya itu sendiri sudah saya buat, di mana tadi ketika memang akan untuk merunning yang pertama sendiri itu langsung ngeklik file sendiri, untuk ngeklik file sendiri dan langsung ke new karena kita menggunakan file yang baru. Setelah dari new itu sendiri, langsung saja kita build dan di location. Untuk locationnya itu sendiri kita terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama ada gudang bahan baku, peleburan, pencetakan, finishing, dan juga nanti ada di gudang plastik jadi. Nah, untuk location bagaimana menginput location, jangan lupa untuk selalu centang di new-nya itu sendiri, di centang di new-nya. Lanjut kita memilih pada beberapa yang ada di sini. Yang pertama saya menggunakan building, terus setelah dari building ada stasiun kerja, peleburan, pencetakan, finishing dan juga nanti di gedung plastik jadi. Nah, cara untuk menginputnya di sini bisa klik building, nanti langsung bisa klik di sininya, nanti langsung muncul untuk gudang bahan baku. Sebelum lanjut ke tahap selanjutnya kita juga harus menamai. Untuk menamai jangan diklik new karena bukan icon baru atau si location baru. Jadi new-nya terus langsung dicetak pada bagian ini saja, nanti sudah langsung keluar nama dari setiap location. Setelah itu kita memasukkan di sini ada kapasitas. Kapasitasnya itu gudang bahan baku ada 50 dan juga untuk gudang plastik jadi itu juga ada 50 seperti yang ada di Stigasos. Lanjut, setelah itu kita ke build lagi juga, langsung kita masukkan entities lah. Untuk entitiesnya sendiri, di sini hanya ada plastik. Jadi kita inputkan untuk plastik, bisa mengklik simbol yang ini. Lalu nanti di sini ada icon, ada nama, namanya plastik, dan juga ada speednya. Speednya ini sendiri karena tidak dijelaskan secara langsung pada studi kasus, di sini saya menggunakan 150 speed. Nah, pada entitas ini sendiri juga bisa diedit ya untuk ukurannya, dimension dan sebagainya. Ada feet meter, horizontal, vertikal. Terus bisa juga ada untuk colornya seperti itu. Lanjut, setelah dari kita membuat atau memasukkan dari entities, kita build lagi masuk pada processing. Nah, untuk processingnya ini sendiri kita ada beberapa proses yang pasti ada peleburan, pencetakan, finishing. Di sela-sela itu juga ada untuk proses moving atau barangnya itu bergerak dari gudang bahan baku ke peleburan, ke pencetakan, ke finishing. Nah, untuk memasukkan dari proses-proses itu sendiri, di sini kita mengklik proses plastik, terus pilih entity, entity-nya yaitu pasti plastik, yang operation pertama, yaitu gudang bahan bakunya. Lanjut operationnya. Nah, operation kenapa tidak di sini dikosongi? Karena pada gudang bahan baku tidak ada operasi yang berlangsung. Lanjut, kita masuk pada routing for plastik. Outputnya itu pasti plastik. Untuk outputnya sudah pasti plastik. Terus destination-nya setelah dari gudang bahan baku, kita langsung masuk pada peleburan. Nah, untuk move logic atau move dari barangnya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di studi kasus, untuk move logicnya itu 1,5 menit. Nah, ini. Kemudian bahan baku diproses peleburan dengan transfer 1,5 menit. Dari situ lanjut pada selanjutnya sama seperti tadi, klik entity, plastik, peleburan. Nah, di sini waktu peleburan itu sudah ada waktu 6 menit. Seperti yang ada pada studi kasus yaitu selama 6 menit. Nah, untuk memasukkan dari waktu operation itu sendiri, kita klik operation, terus kita build untuk waktunya, kita bisa masukkan time-nya 6 menit, lalu kita mengklik min atau menit. Selesai. Sudah saya masukkan juga. Untuk move logic-nya juga sama. Move logic-nya kita klik move logic,
terus kita di build. Nah, di sini juga ada time-nya. Time-nya kita memilih untuk sebelum dari memilih time kita memilih untuk move for. Nah, time-nya itu 6 menit sama saja seperti tadi, 6 menit dan diklik menit lalu di paste. Nanti langsung masuk pada di move logic ini sendiri. Untuk outputnya destination, nah untuk destination ini sendiri setelah peliburan itu ada pencetakan. Jadi destinasi yang dipilih di sini adalah pencetakan. Nah, untuk proses selanjutnya itu sama, tapi berbeda waktu yang diproses pencetakan itu sendiri. Nah, kenapa di proses pencetakan itu sendiri berbeda? Karena di studi kasus kita sudah diberikan tabel-tabel waktu proses pencetakan. Untuk mengolah dari waktu-waktu tabel proses pencetakan itu sendiri, kita mengklik icon segitiga di sini. Nah, icon segitiga di sini gunanya untuk apa? Tadi waktu-waktu yang ada di sini kita masukkan pada Excel dulu, Excel terlebih dahulu. Ketika sudah dimasukkan Excel, kita copy. Nah, ini saya sudah membuat Excelnya. Kita copy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, di sini setelah dimasukkan ke sini, lanjut pada langsung ke autofit. Autofit kita pilih yang underground. Oke, nah di sini kita kelihatan buat distributionnya. Kita pilih yang warna hijau karena di sini semuanya warna hijau, jadi kita memilih yang normal. Ada 2,9 juga 0,988. Rata-ratanya 2,9 dan standar deviasinya ada di angka 2,99. Oke, setelah itu semua itu sudah dihitung, kita masukkan di sini pada operasinya. Nah, untuk memasukkan proses operation di sini, ini sedikit berbeda ya. Jadi di sini kita pilih time. Nah, untuk waktu time-nya itu sendiri, kita pilih yang ini wait, sudah pasti wait. Terus, nah klik time-nya dulu, lalu kita pilih pada distribution function. Nah, kenapa distribution function? Karena tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, distribution function-nya itu kita memilih yang normal. Nah, setelah itu kita memasukkan min-nya. Min-nya tadi itu 2,9 dan juga untuk standard deviation-nya 0,989 lalu di return dan juga di return lalu dipase dan masuk pada di waktu operation itu sendiri. Di sini sudah saya masukkan juga untuk waktu operation atau pencetakannya. Lanjut buat tahap finishing sama. Untuk finishing tidak usah menggunakan yang seperti di pencetakan karena sudah dijelaskan secara langsung pada studi kasus yaitu 3 menit. Lanjut pada routing for plastik juga sama. Nanti move logicnya 2 menit karena juga sudah dijelaskan transfer dari finishing ke gudang plastik jadi itu 2 menit. Nah, untuk mengakhiri dari semuanya di gudang plastik sendiri, berbedanya itu di destination karena sudah terakhir atau sudah selesai dari si plastik itu sendiri, jadi kita menggunakan destination exit. Nah, ketika ini sudah selesai semua, lanjut kita pada build lagi dan juga arrival. Nah, untuk arrival itu sendiri itu lebih pada unit yang masuk di gudang bahan baku. Di sini ada kuantitinya ada 4, terus ke occurrence-nya ada 14 dan juga frekuensinya. Frekuensinya itu berapa kali perulangan seperti yang dijelaskan pada studi kasus. Di sini ada 10 menit sekali, 4 unit bahan baku yang datang dan datanya itu sebanyak 14 kali. Nah, ketika ini sudah selesai, sebelum kita untuk simulation dan run, kita build dulu juga. Nah, mohon maaf, sebelum kita simulation dan run, kita memilih option. Untuk optionnya itu sendiri, kita di sini runtime-nya itu 8 jam. Karena yang dijelaskan pada studi kasus juga, di sini waktu simulasi itu selama 8 jam. Nah, untuk number of replication, ini kalau ketika kita pilih 30 atau pilih 25 itu berarti 25 hari. Di sini saya memasukkan hanya 1 hari saja dan di oke. Setelah sudah selesai semuanya, lanjut kita simulation dan run. Nah, untuk run-nya sendiri, kita bisa melihat buat result-nya. Nah, di result-nya sendiri, tadi yang dijelaskan sama Bang Dinal, kita bisa untuk validasi dan verifikasi. Kita bisa melihat file arrival, terus NFT activation, NFT state, dan juga location source sampai semuanya untuk validasi dan verifikasi. Mungkin itu saja sih untuk studi kasus yang pertama. Baik, selamat malam Bapak. Saya lanjutkan untuk studi kasus yang kedua, yaitu di mana dalam soal di sini sudah masuk pada pembuatan besinya. Karena tadi yang pertama untuk studi kasus yang pertama itu pembuatan cover menggunakan plastik. Sekarang buat bagian besi untuk pengait kertas binder. Di
Sebenarnya sama seperti studi kasus yang pertama, cuman hanya di sini ada conveyor input dan juga conveyor output, serta di sini pada soal juga dijelaskan adanya tempat penampungan sementara atau buffer. Oke, untuk selanjutnya pasti kita di sini sebelum untuk memulai atau membuat file yang baru karena studi kasus yang berbeda, kita menggunakan file lalu new. Nah, setelah new itu sendiri, kita sudah masuk pada file yang baru. Nah, di sini juga saya sudah buat untuk file-filenya atau file yang terbarunya untuk studi kasus yang kedua. Kita pertama klik build dan juga location seperti studi kasus yang pertama. Untuk locationnya itu sendiri, kita masih sama dengan studi kasus yang pertama, memasukkan dari location-nya, dan di sini yang terakhir itu ada buffer antara stasiun pemotongan dan juga perakitan. Setelah dari kita sudah menginputkan, terus diberi nama, terus diberi teksnya di situ untuk keterangan, lalu kita memasukkan kapasitasnya. Untuk kapasitas dari gudang kedatangan besi itu 100 unit, dan juga untuk kapasitas gudang besi setelah diproses itu sebenarnya tidak dijelaskan secara langsung, jadi di sini saya tulisnya 15. Nah, untuk conveyor input di sini kapasitasnya 15 unit, dan juga untuk conveyor inputnya itu tak terbatas atau infinite, serta di buffernya itu juga infinite atau tak terbatas. Setelah kita memasukkan untuk di build-nya tadi atau sudah memasukkan di location-nya, kita ya, kita sudah memasukkan di location-nya, mohon maaf. Lanjut kita build lagi dan kita masuk pada entities. Untuk entities-nya yang kemarin kita buat itu ada plastik. Di sini saya juga menggunakan sama, ada raw material. Nah, tetapi di sini penamaannya menggunakan besi dan speednya juga belum dijelaskan, makanya saya menggunakan speednya masih 150. Setelah entity selesai, kita lanjut pada build lagi dan juga kita langsung masuk pada processing. Untuk processingnya, di sini ada perbedaan dari studi kasus yang pertama. Overall sama, tetapi di gudang kedatangan besi itu masih sama, move warning-nya juga sama, di conveyor input juga sama atau move logic-nya. Nah, di conveyor input itu tidak ada move logic. Kenapa? Karena dari si conveyor itu kan langsung menuju ke si si dari conveyor itu menuju ke pemotongan. Itu alat untuk ke pemotongan ya. Jadi kayak jalan aja gitu. Nah, untuk pemotongan itu sendiri, untuk pemotongannya kita di sini menggunakan operation porosnya 3 menit. Nah, setelah dari SK pemotongan di sini yang berbeda. Ada SK perakitan dan juga buffer. Buffer itu ketika nanti SK perakitan kan keluarnya 3 unit. Nah, jadi 2 unitnya itu dimasukkan ke si buffernya sebelum masuk ke perakitan. Jadi di sini kita destination-nya ada dua, perakitan ada yang perakitan, terus ada yang di buffernya. Nah, move-nya juga sama dari pemotongan ke perakitan itu 0,5 menit, dan dari perakitan ke buffernya itu 0,3 menit seperti itu. Nah, pada buffer kita juga di sini menginputkan ada tidak ada operasinya karena buffer hanya menunggu aja, tapi destinasinya itu ada di perakitan. Move-nya juga 0,2 menit. Nah, lanjut pada perakitan. Untuk perakitannya di sini berbedanya itu ada di waktu operation. Nah, waktu operasinya bagaimana cara mengikutinya? Di sini kita langsung build kayak sama yang sebelumnya. Terus, nah di sini masih wait, klik time. Nah, di sini kita pilih yang all function, lalu kita memilih yang uniform. Nah, di sini ada min-nya itu kan 6, ditulis 6,7, jadi di sini kita 6 dan juga health rate-nya itu 7, nanti lalu return dan di paste langsung masuk ke sini untuk operation-nya. Oke, setelah dari itu sudah jadi semua, kita lanjut pada tahap berikutnya di build juga sama. Nah, kita langsung pilih di revals. Revalsnya itu sendiri kayak yang kemarin juga, entity-nya itu besi, lokasinya gudang kedatangan besi, quantity each-nya itu ada dua, dan occurrence-nya itu 20, dan frekuensinya itu 50 sesuai dengan studi kasus yang ada. Nah, ini. Jadi datang dengan 2 unit, terus datanya 20 kali, dan jeda setiap 15 menit sekali. Frekuensinya 15, occurrence-nya 20, dan juga quantity each-nya itu ada 2. Setelah dari kita sudah menyelesaikan untuk rival, processing, entities, dan lokasi, kita langsung pada bisa simulasi. Untuk simulasinya juga kita di-optionkan.
absen dulu. Kenapa? Karena runtime yang sudah dijelaskan pada studi kasus, walaupun di studi kasus 2 tidak dijelaskan, tapi di sini kita sudah mempunyai di mana time unitnya itu menit dan desainnya itu feet, serta waktu simulasi selama 8 jam. Terus diokekan saja. Nah, di sini kita bisa langsung untuk running. Oke, ini udah running. Runningnya itu 7 kali. Ketika kita isi result, bisa langsung di sini skenario normal run dan replication average atau AL. Ketika kita mau lihat semuanya, kita bisa dialkan saja. Langsung bisa kita lihat untuk locationnya, untuk location settingnya, file, terus entity activity, entity state, dan juga berapa banyak atau entity-nya dan sebagainya. Nah, ini seperti ini. Oke, paling itu aja sih Pak. Kalau semisal buat yang studi kasus 2 sebenarnya sama seperti studi kasus sebelumnya, tetapi berbedanya hanya tadi di conveyor dan juga ada buffernya tersebut. Seperti itu, mungkin dari saya dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.